Sekarang poin yang kedua adalah kiasan baptisan dalam Perjanjian Lama. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi menurut tulisan Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel di mana mereka berjalan menuju Kanaan dengan dituntun oleh tiang awan, kemudian mereka melewati laut yang kering, laut Kolsom atau laut Teberau yang dibelah oleh Tuhan pada waktu itu adalah kiasan baptisan untuk mengikuti Musa. Sehingga di situ dikatakan bahwa untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis di dalam awan, tiang awan itu, dan juga ketika mereka melewati laut Kolsom yang terbelah. Ya, kemudian juga ya, di dalam 1 Petrus pasal 3 20 sampai 21, di situ menceritakan tentang Nuh dan sekeluarganya diselamatkan dari air bah. Di situ juga dikatakan bahwa itu adalah kiasan keselamatan daripada Nuh itu, ya, seperti dibaptis pada waktu itu. Ya, dibaptis lewat peristiwa itu dan mereka diselamatkan satu keluarga, 8 orang, ya. Nuh, istrinya, 3 anak laki-laki dan 3 menantunya. Dan itu adalah kiasan dari baptisan air yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama, kemudian di dalam Perjanjian Baru, ya, dilakukan dengan baptisan air. Baik, poin yang ketiga adalah siapakah yang boleh dibaptis? Kalau kita berdasarkan pada penjelasan poin-poin sebelumnya, bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan, kemudian juga dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus dalam hidup yang baru, kemudian juga membasuh supaya menerima hati nurani yang baru, ya, dan juga hal-hal lain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka baptisan itu haruslah pastinya dilakukan terhadap seseorang yang sudah dewasa, ya, setidaknya dia remaja dan sudah bertobat dan lahir baru, karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Ya, dan itu artinya bahwa baptisan air tidak bisa atau tidak dapat dilakukan kepada bayi yang baru lahir karena dia belum bisa bertobat. Dia tidak mengerti apa itu lahir baru dan hidup baru. Kemudian juga hati nurani yang baru dikuburkan bersama Yesus, dia tidak paham sama sekali. Maka tidak bisa dilakukan baptisan kepada bayi yang baru lahir. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan poin ini adalah bahwa contoh di Alkitab, semua baptisan air yang dilakukan dalam catatan Perjanjian Baru itu semua dilakukan terhadap orang dewasa dan tidak ada sekalipun terhadap bayi atau bahkan anak kecil, apalagi bayi. Ya, contoh misalnya orang-orang yang mendengar khotbah Petrus di rumah Cornelius. Ya, kalau sudah bisa dengar khotbah, pastilah mereka orang-orang yang sudah dewasa. Setelah mendengar khotbah Petrus, mereka dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa-bahasa roh, kemudian mereka dibaptis air. Jadi sudah lahir baru, penuh Roh Kudus pula, dimeteraikan dengan baptisan air, dan mereka orang dewasa, bukan bayi. Kemudian juga 12 murid di Efesus yang ditemui oleh Paulus di sana. Kemudian Paulus menumpangkan tangan, menantang mereka untuk memberi diri dibaptis. Padahal mereka sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Pun Paulus katakan bahwa kalian harus dibaptis dalam nama Yesus. Ya, setelah itu Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan mereka pun penuh dengan Roh Kudus. Dan itu semua orang dewasa, 12 orang. Kemudian kepala penjara yang bertobat, ya, sekeluarga dibaptiskan. Sida-sida Ethiopia, Kisah Para Rasul 8:36 sampai 38. Kalau kepala penjara tadi Kisah Rasul 16 ayat 33. Ya, sida-sida Ethiopia juga
orang dewasa yang ditemui dan diinjili oleh Filipus dalam perjalanan. Kemudian ketemu air, mereka turun ke dalam air dan sida-sida ini pun dibaptis orang dewasa. Ya. Jadi siapakah yang boleh dibaptis? Orang dewasa atau setidaknya di anak remaja yang pastinya sudah bertobat, lahir baru, menyerahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka dia boleh dibaptis air.